Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahina baina ummahatina wa jadadina wa jadina wa khana wa banaina wa natina wa syahidina wa syahidina wa lakun 'alaina. Wa man awsana bil Fatihah du'a wa man kana wa man ahsana ilaina wa husna ila ruhi wa lismu. وحسن رئيسنا وفروا ونعادنا وجعل الله الجنة معهم والله يعيدنا ببركاته وعلومه وكرمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mereng baca Bismillahirrahmanirrahim terus kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya tek noro bunte. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Mireng untuk selanjutnya untuk kapi sesuai kalaban ketujuh sigi burung kalaban rapi pak tertib makin biselok untuk ada di dua tung dengan kedua biselok bis pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah la nabiyya ba'da. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, seiring perjalanan waktu terkait ziarah dan tur anak-anak Ramituta, terlebih dahulu ana jelaskan secara singkat siapakah para wali itu dan apa saja perannya pada masa itu. Sahabat sekalian pecinta para nabi, para wali, para pecinta habaib, pecinta ziarah wali songo, pecinta para ulama. Sebelum ana cerita banyak masalah para wali-wali tersebut, sebaiknya klik video ini, disimak, ditonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sebelum jauh melangkah, cerita menuju ziarah ke Makburoh atau ke makam Waliullah Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Yuk kita simak lebih jauh secara singkat guna mengenal lebih dalam, lebih luas wawasan ilmu kita tentang para tokoh
para pemuka, para ulama, pejuang penyebar luas agama Islam di bumi Nusantara ini, yakni di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri tercinta ini. Dahulu, sebelum agama Islam datang di bumi Nusantara ini, konon katanya bumi Nusantara ini mayoritas dihuni oleh orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang yang beragama Hindu-Buddha. Mungkin memang sengaja Sudarta ini dikirim oleh para biksu, oleh para punggawa-punggawa dari negeri Gujarat, India sana, untuk menyebarkan luaskan agama Hindu-Buddha di negeri Indonesia, khususnya tanah Jawa. Bahkan tidak menutup kemungkinan cakupan luasnya saking berkembangnya agama Hindu-Buddha ini sampai ke pulau-pulau terkecil ada ajaran agama Hindu-Buddha. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ya benar sekali, sampai sekarang situs-situs peninggalannya masih ada di wilayah Pulau Madura. Saya lihat di salah satu daerah Kecamatan Tambelangan, Sampang, Madura. Bahkan peninggalan ajaran-ajaran primbon pun yang berbau agama Buddha masih dipakai oleh para sesepuh-sepuh kita yang masih berjalan di kalangan orang-orang pedesaan. Coba sahabat lihat di kalender atau almanak terbitan Kudus, di situ sangat lengkap. Salah satunya ada nama-nama putra-putri raja yang berkuasa di masa itu. Di dalam kalender Kudus itu disebut ada namanya wuku. Bahasa Maduranya pabukon. Nama-nama wuku tersebut lengkap 30 nama putra-putri raja, bahkan lengkap dengan permaisuri yang namanya Dewi Sinta. Disebut sebagai salah satu masuknya kalender Saka di negeri kita ini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan berkembangnya pesatnya ajaran agama Hindu-Buddha di bumi Nusantara, wabil khusus di tanah Jawa, hampir 95% di masa tahun 600 tahun yang lalu, agama Islam di bumi ini sangat minoritas, sangat kecil sekali. Yang pada akhirnya dengan minoritas agama yang ada di negeri ini, Sultan Muhammad Jalabi disebut Mehmed I, Istanbul, Turki, Utsmaniyah, pada abad ke-14 tahun 1404 Masehi. Sultan Muhammad Jalabi mengutus rombongan para pendakwah, para ahli kesultanannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa. Mereka itu ditunjuk langsung secara aklamasi oleh Sultan Muhammad Jalabi. Karena 9 rombongan sebelumnya yang diutus untuk menjalankan misinya tidak membuahkan hasil alias gagal. Karena ada beberapa faktor, sebab dan keadaan, di antaranya adalah angkernya tanah Jawa. Mungkin sahabat, pengiriman misi tersebut sudah menjadi perhitungan strategis dakwah dari Sultan Muhammad Jalabi yang sangat matang. Tentunya Sultan Muhammad Jalabi sudah berpikir secara serius, berpikir secara matang dan jernih, karena sebelum-sebelumnya para tokoh ulama yang dikirim, para pendakwah yang dikirim ke tanah Jawa di Indonesia ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan dalam konon ceritanya di buku api sejarah banyak yang meninggal pada saat itu di dalam perjalanan saking angkernya tanah Jawa yang ada di Indonesia ini. Dengan keuletan dan kegigihannya, Sultan Muhammad Jalabi mengirim rombongannya dari berbagai pelosok negeri seantero dunia. Dan mereka itu yang dikirim tidak cukup dengan hanya bermodalkan sorban dan tasbih saja. Tentunya dengan keuangan yang cukup banyak yang dikeluarkan
mungkin dari pihak Kesultanan di Istanbul, Turki sana. Mereka para wali selain memiliki ilmu keagamaan yang sangat mumpuni, mereka juga para wali Allah tersebut adalah orang-orang yang luar biasa. Ya sahabat, mereka ada yang ahli tata negara, ada yang ahli ruqyah, ada yang ahli medis, mungkin sekarang adalah ilmu kedokteran, ahli pertanian, ahli pertukangan, ahli nautika, ahli keuangan, dan lain-lain sebagainya. Sahabat billah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya perjuangan Islam di Indonesia ini butuh skenario yang sangat panjang dan unik. Buktinya, Indonesia sekarang kok menjadi mayoritas hingga 90 bahkan mencapai lebih 95% negeri ini mayoritas beragama Islam, sehingga menjadi penduduk muslim terbesar sedunia hingga saat ini. Uniknya saudara, adat istiadat, budaya, culture yang kita miliki cukup beragam. Indonesia Raya ini berdiri di atas berbagai macam suku dan ras dan lebih dari 117 bahasa daerah yang dimiliki, namun Indonesia masih damai dan aman sentosa. Maka perlu dipertanyakan, mengapa sampai saat ini Indonesia tentram dan damai? Ya mungkin tidak seperti zaman dahulu kala, kerjanya perang terus. Sebelum pemerintah Indonesia ini ada, pemerintahan Republik ini ada, sebelum Soekarno ini ada, menjadi presiden dulu berdiri kokoh dan megah, yaitu Kesultanan Demak, ada Kesultanan Banten, dan masih banyak kesultanan-kesultanan yang berdiri di Indonesia ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya tidak terlepas kiprah dari 9 para wali Allah ini mempunyai peran penting untuk mengislamkan bumi Nusantara ini dengan aman dan damai. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda siapakah 9 para wali fase pertama ini? Sebelum kita menginjak kepada Raden Rahmat atau yang disebut kerap kali disebut Sunan Ampel. Di antara yang 9 ini adalah bukan dari berbagai pelosok dunia. Satu persatu saya sebut. Yang pertama adalah Syekh Subakir, Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Turki, dikenal sebagai ahli mengatur negara. Yang kedua, Syekh Maulana Jumadil Kubro, juga dari Mesir, sekarang makamnya ada di Trowulan, Mojokerto. Yang ketiga, Syekh Maulana Ishak, ini dari negeri Semarkan, Rusia Selatan. Ia seorang ahli pengobatan, ahli kedokteran. Yang keempat, Syekh Maulana Ahmad Al-Maghribi dari negeri Maroko. Yang kelima, Syekh Maulana Malik Israel dari Turki, ahli mengatur negara. Yang keenam, Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Iran, ahli pengobatan, ahli medis. Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina, Syekh Aliuddin juga dari Palestina. Yang kesembilan, Syekh Maulana Maurabi. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tentunya 9 wali bukan yang pertama ya. Mungkin karena Sultan dari Kesultanan Turki sudah mengirim beberapa rombongan sebelumnya. Ini bisa dikatakan fase pertama. Yang 9 yang saya sebut tadi adalah fase pertama. Wajib kita syukuri dengan adanya peran penting dari para wali Allah ini. Jasa-jasa beliau sangat banyak turun-temurun telah mengembangkan Islam di bumi Indonesia ini hingga kurang lebih dari 320 juta penduduk Indonesia ini beragamakan Islam. Tidak terlepas dari rasa syukur kami, anak-anak PAUD, anak-anak RA, anak-anak MI Tuhfatul Tullab Sawah Tengah,
Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, berkunjung dan berziarah ke makam para wali. Salah satunya yang kita singgahi adalah Sunan Ampel, Surabaya. Ziarah bagian dari program anak-anak Ramituta, termasuk pembelajaran secara objektif, mengenal langsung pada sasaran objeknya dan menyaksikan langsung, serta belajar pengalamannya mengenal tempat, waktu, dan keadaan sekitar. Karena belajar tidak harus berhadapan dengan papan tulis, buku tulis, meja tulis, kapur tulis, dan alat-alat tulis lainnya. Secara keseluruhan, gaya belajar anak ini tidak mungkin sama. Karena di dalam satu kepala anak peserta didik, di situ ada 3 kecerdasan. Namanya IQ, Intelligent Quotient. Ada juga namanya EQ, Emotional Quotient. Ada juga namanya SQ, Social Quotient. Nah, 3 kecerdasan tersebut yang dimiliki setiap anak peserta didik, gaya belajarnya pun juga tidak sama. Mungkin dari sekelompok anak-anak itu ada yang suka gaya virtual, ada yang suka gaya auditoral, ataupun ada yang suka dengan gaya kinestetik. Maka dengan secara tidak sadar ataupun dalam keadaan sadar, kita sebagai pengelola pendidikan butuh banyak waktu dan tugas yang sangat berat untuk menggiring anak-anak didik kita agar nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti terhadap bangsa dan negara ini. Di samping banyak hal dan pengalaman baru kepada anak-anak peserta didik, ucapan terima kasih digelar bersama, berdoa bersama dengan tema tahlilan di Makburah atau di kuburan Kanjeng Sunan Ampel, Surabaya. Dengan rangkaian surat-surat pendek sebagai pengantar tahlil, yaitu kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita memohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberi kekuatan iman dan Islam dan selalu mendapat hidayah dan maunahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, sunan yang sangat populer, bahasa anak keren sekarang sangat viral di daerah Jawa Timur ini adalah Sunan Ampel, ringkasnya. Namanya sebenarnya adalah Syekh Muhammad Ali Ahmad Rahmatullah. Sebelum bercerita panjang tentang Syekh Muhammad Ali Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel ini, kita sedikit mengulas biografi beliau. Sunan Ampel lahir di Kerajaan Champa, Vietnam, Kamboja pada tahun 1401 Masehi, kisaran tahun 782 Hijriah. Beliau wafat tahun 1481 Masehi, yakni berumur 80 tahun. Makburah atau makam dari Kanjeng Sunan Ampel dimakamkan di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya, di belakang masjid. Adapun permaisurinya, istrinya ada 2, yaitu 1 Nyai Condrawati, 2 Dewi Karimah. Adapun putra-putri dari Kanjeng Sunan Ampel itu diantaranya 1 Sunan Bonang, 2 Sunan Derajat, 3 Siti Syariah, 4 Siti Asyika, 5 Siti Mutmainnah, 6 Dewi Murtasiah. Dewi Murtasiah ini juga istrinya Sunan Giri. 7 Dewi Murtasimah.
Ibu daripada Sunan Ampel yaitu Dewi Condrowulan. Ayahnya adalah Syekh Maulana Syed Ibrahim Zainuddin Az-Samarkand yang makamnya ada di Tuban, Jawa Timur juga. Sunan Ampel tergolong keturunan bangsawan, putra dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim Zainuddin Az-Samarkand, sekaligus juga dari keponakan dari Raja Majapahit. Karena terjadi gonjang-ganjing politik di negeri Campa, Kamboja sana, sekitar abad 15, Raden Rahmat atau Sunan Ampel melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, maksud saya, mohon maaf, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan ia berhasil mengislamkan seorang adipati Palembang, yaitu Arya Damar. Secara diam-diam namanya diganti oleh Kanjeng Sunan menjadi Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Oleh karena itu, karena Kanjeng Sunan ini ada hubungan baik dengan Raja Majapahit di kala itu, yaitu Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di daerah Surabaya, yakni di Ampel Denta, yang sahabat kenal sekalian. Di kawasan Surabaya itu dakwahnya dimulai dan dengan mendirikan pondok pesantren, mendirikan pendidik atau kader-kader pejuang penerus penyebar agama Islam. Di antara murid-muridnya yang paling terkenal adalah Sunan Giri, termasuk keponakannya sendiri, Raden Fatah, Raden Kusin, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu termasuk putranya sendiri. Dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel bersamaan lemahnya pada masa itu adalah posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Wijaya menolak untuk masuk agama Islam, namun ia tetap menghormati Sunan Ampel untuk mengizinkan dakwahnya dengan syarat tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pondok pesantren, Sunan Ampel sangat memberi perhatian yang cukup menarik di lingkungan masyarakat Surabaya, yaitu karena zaman dulu itu tidak ada mall, saudara, tidak ada bangunan-bangunan megah, akan tetapi memberikan hasil karya kerajinan tangannya dengan bentuk kipas yang terbuat dari akar dan anyaman rotan. Bagi yang menginginkannya, diperbolehkan siapa saja untuk mengambilnya, tidak harus membeli atau menukar dengan uang. Mungkin pada zaman dulu ia cukup hanya dengan membayar tebusan kalimah 2 syahadat. Cukup 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi secara tidak sadar orang-orang di dulu itu karena ingin kipasnya, anyaman buatannya Sunan Ampel itu bagus, orang-orang berbondong-bondong berebutan karena digratiskan oleh Sunan Ampel, cukup membaca 2 kalimat syahadat. Karena masyarakat Surabaya dan sekitarnya masih menganut agama animisme, banyak yang bertapa, banyak penjudi, perampokan, sabung ayam, minum-minuman keras, dan mungkin masih banyak yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Nanti saya jelaskan di bagian part kedua. Karena itu Sunan Ampel menerapkan konsep ajaran muhlimu. Muhlimu yang dimaksud adalah muh main, tidak boleh berjudi, muh ngombe, tidak boleh mabuk, moh maling,
tidak boleh mencuri atau merampok. Muhmadat, tidak boleh menghisap candu atau yang dikenal sekarang sabu-sabu. Muhmadon, tidak boleh berzina. Demikian uraian singkat tentang Sunan Ampel. Cerita panjangnya nanti kita bertemu di episode berikutnya. Sekian, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.